puji Tuhan karena kemurahan Tuhan pada pagi hari ini kita dipertemukan lagi dalam ibadah raya bersama-sama di gereja ini, tentunya dengan kondisi yang sehat dan penuh sukacita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, mari kita sembah Tuhan kita. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami bersyukur Bapa.
mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita pujikan bahwa kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk bagian tidak kasih. Kami bersyukur Bapak. Haleluya. Kami berseru Tuhan Yesus. Haleluya. Kami berdoa. Kami perlu kasih Bapa. Amin. Amin. Semangat Tuhan.
bahwa kami tidak bisa hidup sendiri. Kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kepintaran kami. Kami tidak bisa mengandalkan pengalaman kami. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu campur tangan-Mu. Ini kami Tuhan, tolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu terus bersekutu dengan Engkau. Kau tahu ya Tuhan Yesus, keadaan bangsa kami Indonesia di dalam nama Yesus Tuhan pulihkan dari pandemi COVID-19 di dalam nama Yesus. Tuhan menyertai melindungi jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih kesempatan yang baik, yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami boleh bersama-sama bersekutu datang kepada-Mu, karena kami perlu Kau Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami siap diberkati melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu, demikian juga jemaat-Mu. Biarlah kami saat ini fokus untuk boleh datang mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami boleh pulang membawa berkat. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya dengan saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Pada pagi hari ini tema kita yaitu tentang Yesus Penghiburku. Pada saat ini saya akan memberikan judul khotbah saya yaitu tentang penghibur sejati. Ya, penghibur sejati. Mari kita akan buka ayat Alkitab di dalam Yesaya 51 ayat 12a. Ayo kita akan baca bareng-bareng di dalam hitungan yang ketiga. Yesaya 51 ayat 12a. 1, 2, 3. Akulah yang menghibur kamu. Akulah di sini adalah Tuhan Yesus sendiri. Ia menyatakan bahwa Ia adalah penghibur setiap kita orang-orang yang percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup ini sama seperti dengan anak sekolah, ya. Anak sekolah itu bisa menikmati ketika ia bermain, bisa menikmati senang, tertawa, bisa menikmati kadang susah, duka. Bahkan ya, anak-anak ini bisa bertemu teman-teman, bersendaguro seperti kita pernah mengalami bagaimana sekolah itu sangat menyenangkan. Dan pada akhirnya ya, anak-anak sekolah itu akan menghadapi ujian atau ulangan. Ya. Ketika anak-anak ini tahu pada waktu ia akan menghadapi ulangan atau ujian, maka mereka akan mempersiapkan diri, mereka akan belajar dengan tekun supaya mereka bisa mengerjakan soal ulangan atau ujian yang sudah ditetapkan. Ya, mereka akan belajar supaya bisa mengerjakan ulangan itu. Dan perlu diketahui bahwa setiap ulangan atau ujian yang diberikan guru kepada murid itu ada kunci jawaban. Benar ya guru-guru? Jadi guru-guru kalau memberikan soal ulangan kepada murid pasti memiliki jawaban. Tidak mungkin tidak punya jawaban, ya, pasti memiliki jawabannya ketika ia memberikan ulangan atau ujian. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita pasti mengalami yang namanya ujian. Selagi kita masih hidup di dunia ini, kita akan mengalami ujian atau masalah seperti pada waktu kita masih sekolah. Tetapi bedanya di sini, kalau anak-anak sekolah, ujian atau ulangan itu pasti tahu hari, waktu, dan jamnya, tahu, ya, sudah ditentukan oleh guru. Berbeda dengan kita yang hidup ya di masyarakat seperti saat ini, yang hidup berumah tangga. Kita tidak tahu kapan ujian itu datang menimpa kita. Kita tidak tahu kapan ulangan itu menimpa kita atau masalah persoalan. Kalau kita tahu pasti kita siap. Makanya sebelum kita menghadapi, kita harus siap dulu.
Ya. Ada kalanya guru memberikan ulangan secara mendadak. Ya. Besok ya anak-anak kita ulangan bab ini, halaman ini, bab ini, ya dipelajari besok ulangan. Tetapi ada pemberitahuan, beda. Kita tidak pernah diberitahu oleh Tuhan bahwa besok kamu akan menghadapi masalah atau persoalan. Tidak pernah. Yang menjadi pertanyaan sekarang, sudah siapkah kita menghadapi ujian, masalah yang mungkin akan menimpa kita? Ya, siapa yang di sini tidak pernah mengalami masalah? Pasti semua. Ya, setiap kita pasti mengalami yang namanya ujian atau masalah. Ya, tetapi berbeda dengan waktu kita masih sekolah. Ya, kita sudah diberitahu oleh guru kita bahwa kita akan menghadapi ulangan. Tetapi ketika kita hidup, ya berumah tangga, hidup seperti sekarang ini, ya sudah rumah tangga, anak cucu, kita tidak tahu. Tiba-tiba masalah itu datang. Ya, ada yang secara mendadak, seperti meninggal dunia. Kita tidak tahu ya usia kita sampai berapa. Ya, kalau Alkitab menunjukkan 70 tahun sampai lebih sedikit mungkin 80. Selanjutnya itu kesusahan, kesulitan. Ya, pikun mungkin ya orang sekarang mengatakan. Tetapi Bapak Ibu, di dalam ujian itu pasti ada jawaban atau jalan keluar. Ketika guru memberikan ulangan, pasti guru itu memiliki kunci jawabannya. Demikian, ya. Sama ketika kita hidup dan menghadapi sebuah ujian atau masalah, itu pasti ada jawabannya, ada jalan keluarnya. Ya, bukan Tuhan yang memberi ujian kepada kita, tetapi itu seizin Tuhan. Tetapi Tuhan tahu bahwa itu akan terjadi di dalam hidup kita, dan Tuhan tahu jawabannya. Seperti seorang guru-guru itu tahu jawabannya. Ya, mulai nomor 1 sampai 40 mungkin tahu semua. Karena ia yang membuat soal. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sudah siapkah kita ketika kita secara mendadak menghadapi masalah atau kesulitan? Apakah kita terus putus di tengah jalan? Ya. Yang terpenting di sini, ketika kita menghadapi masalah persoalan, kita sudah siap. Dan yang penting bagaimana kita bisa menjalani dan keluar dari masalah itu. Amin. Ketika itu terjadi, arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Kalau anak sekolah tidak bisa mengerjakan ulangan, ya, tidak bisa mengerjakan PR atau ujian, ia tidak akan mengarahkan pandangan ke soal, pasti kepada guru. Nah, tahu kalau anak yang nakal-nakal seperti saya dulu, pasti memandangnya kepada teman sebelah. Bisakah teman ini membantu menjawab soal ini seperti jawaban guru? Ya, tentu yang benar kita arahkan pandangan, atau murid akan mengarahkan pandangan kepada guru. Ia mengingat-ingat ketika guru menerangkan, ketika guru memberi pelajaran, ia terus ingat. Iya ya, guru bahasa Inggris itu Bu Agustin, saya ingat orangnya, berarti saya ingat pelajarannya. Saya kalau mengingat seperti itu, ingat gurunya, ingat pelajaran. Ya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita menghadapi ujian atau masalah, kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan yang memiliki hidup kita, dan Ia yang punya jawaban persoalan dan jalan keluar di dalam setiap ujian atau masalah itu. Disinilah dibutuhkan iman. Ya. Sekali lagi, disinilah dibutuhkan iman. Jangan saudara memandang kepada masalah atau persoalan itu kecil atau besar, susah atau mudah, tetapi pandanglah masalah itu. Jangan pandang masalah itu
kemudian menjadi beban, tetapi pandanglah Yesus dan serahkan kepada Tuhan Yesus. Ya, di sini dibutuhkan iman. Ya, di dalam Ibrani 11 ayat 1 ada yang hafal ya? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Wah, hebat. Berarti semuanya senang firman Tuhan. Ya. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Oh, itu ada ya. Yang kita harapkan ya, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Dibutuhkan iman ketika kita hidup di dunia ini. Kita tidak akan lepas dari yang namanya ujian atau masalah. Ya, tetapi kita harus siap sedia, dan ketika kita beriman, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak kita lihat, maka ya, karena iman itu kita diberi status orang benar. Ya, karena kita memiliki iman, maka status kita orang benar. Tetapi yang dikehendaki Tuhan Yesus kepada setiap kita, supaya kita bukan hanya dibenarkan secara status. Status saudara adalah orang Kristen, tetapi saudara tidak bisa menjadi pelaku bagaimana seorang Kristen yang benar. Status saudara adalah sebagai orang benar, tetapi saudara tidak bisa melakukan kehidupan yang benar karena hanya status, ya. Yang dikehendaki Tuhan Yesus kepada setiap kita, kita tidak hanya dibenarkan secara status, tetapi harus benar-benar bertumbuh di dalam kebenaran. Amin. Kalau kita mengerti bahwa kita beriman, status kita orang benar, jangan cuma status katanya Tuhan. Biarlah kita benar-benar menjadi orang yang benar. Kita bertumbuh di dalam kebenaran itu. Kalau status kita orang Kristen, kita harus menjadi orang Kristen. Jangan status orang Kristen, tetapi kita harus bertumbuh kekristenan kita dengan benar. Ya, mengertinya di sini. Jadi kita harus menjadi orang yang benar. Jika kita sudah bertumbuh sampai tingkat tanda kutip orang benar, bukan status lagi, ya. Kita sudah bertumbuh sebagai orang benar, maka janji-janji Tuhan pasti akan digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Percayalah itu. Ketika kita bukan lagi status orang benar, tetapi menjadi orang benar, ya, yang bertumbuh di dalam kebenaran, maka janji-janji Tuhan itu akan digenapi kepada setiap kita. Karena Tuhan menghendaki kita menjadi orang benar. Karena orang benar ini akan menjadi terang, akan menjadi fajar di dalam setiap kehidupan kita. Coba di dalam Amsal, kita akan baca Amsal 4 ayat 18. Ya. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Orang benar itu akan bercahaya seperti fajar dan bertambah terang. Jangan kalau kita menjadi orang benar terus kita tidak bisa menjadi terang, tetapi menjadi redup dan tidak bisa menerangi di sekitar kita. Itu namanya bukan orang benar, orang yang tidak benar. Sebab kita bukan lagi menyandang status orang benar, tetapi kita memang menjadi orang benar. Kita harus bertumbuh di dalam kebenaran itu. Ya. Sebagai orang yang benar, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah sumber jawaban dari segala
masalah atau ujian. Amin. Sebagai orang benar, saya ulangi bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itulah adalah sumber jawaban di dalam setiap persoalan kita. Dan Tuhan Yesus sanggup menolong, bahkan menghiburkan di dalam setiap kita orang-orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita diperhadapkan kepada suatu keadaan yang sulit, jangan mudah saudara patah semangat. Jangan mudah saudara putus asa, karena saudara sekarang memiliki atau bukan statusnya orang benar, tetapi memang menjadi orang benar, dan saudara memiliki iman. Jadi kita percaya ketika masalah itu datang, kita serahkan kepada Yesus yang sanggup menolong, karena kita adalah orang-orang yang benar. Ada 3 cara atau 3 macam di mana Tuhan akan menghibur umatnya, ya. Jangan saudara merasa sendiri. Jangan saudara merasa aku tidak memiliki apa-apa, aku tidak bisa apa-apa. Tetapi ada cara Tuhan untuk menolong, bahkan menghibur setiap kita. Yang pertama, Tuhan akan menghibur umatnya melalui kehadirannya. Bagaimana Tuhan hadir? Bagaimana kita bisa menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Caranya DOA. Apa? Doa. Ya. Kalau kita membahas ayat-ayatnya banyak di sini di dalam Yesaya, saudara catat Yesaya 57 ayat 15, ya. Di dalam Yakobus 5 ayat 13 dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, ia berdoa. Kalau kita menderita disuruh apa? Berdoa. Ya, catat itu Yakobus 5 ayat 13, dan di dalam Filipi 4. Ya, kita akan baca Filipi 4 ayat 6 dan 7. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus akan hadir untuk Tuhan Yesus akan menghibur di dalam setiap kehidupan kita kalau Tuhan hadir di dalam hidup kita. Cara untuk menghadirkan hadirat Tuhan dan Tuhan mau campur tangan adalah kuncinya doa. DOA, ya. WPDA, bersama keluarga. Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk berdoa? Lebih banyak game, lebih banyak lihat HP, atau berdoa? Ya, perbandingannya mungkin 80 banding 20. Banyak HP, jujur. Ya, hati-hati, ya. Ketika kita ingin mendapat penghiburan dari Allah, doa itu yang utama. Biarlah Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita orang-orang percaya, karena kita adalah orang-orang benar di hadapan Tuhan, dan kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Hadirkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita supaya Ia menghiburkan, bahkan menolong di dalam setiap kehidupan kita, ya. Nyatakan segala keinginanmu di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Kurang doa berarti kurang berkat. Banyak berdoa banyak berkat, ya. Kurang berdoa kurang pertolongan. Banyak berdoa banyak pertolongan, ya. Harus seimbang. Gak bisa Pak, saya ditolong dulu baru setia. Walik, ya. Saya nanti setelah ditolong saat Pak berdoa, taat bener.
Ya. Tuhan minta 1 menit aja kadang susah ngeram ya, wangel ya, wangel. Apalagi yang muda-muda, kalau ada drakor ya, drama Korea susah sekali. Ya, mendingan lihat drakor daripada doa. Hati-hati. Ya. Dunia menjadikan penghiburan sementara, tetapi di dalam Yesus Tuhan akan memberikan penghiburan yang sejati. Yang kedua, cara Tuhan menghibur umatnya, yaitu Tuhan menghibur melalui firman-Nya. Ya, Tuhan menghibur melalui firman-Nya. Di dalam Kolose 3:16 saudara akan catat bagaimana perkataan Kristus harus diam di dalam diri kita. Di dalam Kolose 1 ayat 4 dan 5. Terus Yohanes 14 ayat 26. Untuk menyingkat waktu karena cuma 1 jam. Terus di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga 3 kita akan baca. Mazmur 1 ayat 1 hingga yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Pegang itu. Tuhan Yesus akan menghibur saudara ketika saudara taat kepada firman-Nya. Dikatakan yang kesukaannya Taurat Tuhan seminggu sekali. Tidak kan? Dikatakan siang dan malam. Saya tambahin pagi, siang dan malam. Alkitab cuma siang dan malam. Enak cuma 2. Tetapi kadang itu yang sangat susah. Ya, lawan itu. Ya, ketika kita mau mendekat kepada Tuhan, kita mulai belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kadang-kala ada saja yang menggoda, entah itu suami, istri, atau anak-anak. Kadang-kala sangat-sangat menggoda. Ya, ayo kita pergi jalan-jalan sebentar. Ayo kita cari makan. Ya. Saya ini mau baca firman Tuhan, kalah. Oh no, enak. Ya, ayo sebentar aja. Ya. Ingat, kalau kita mau ditolong oleh Tuhan, dihibur oleh Tuhan, renungkan Taurat itu siang dan malam, dan lakukan itu. Di dalam Yosua 1 ayat 8, ya, ayo kita akan baca Yosua 1 ayat 8. Dikatakan janganlah engkau lupa, ya, memperkatakan Taurat ini. Ayo kita akan baca. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian, dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Bukan beruntung ya. Kalau beruntung tidak punya ekor, tetapi beruntung. Ya. Ini janji firman Tuhan, ya, supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam firman ini. Kalau mau beruntung, kalau mau ditolong oleh Tuhan, kalau mau dihibur oleh Tuhan, renungkan firman itu siang dan malam. Sama, tanpa pagi, siang dan malam. Ya, kalau saudara mau tambahin pagi, siang, malam, tambah jos. Ya, renungkan itu dan lakukan supaya kita tidak menyimpang. Ya. Yang ketiga, Tuhan akan menghibur umatnya melalui
janji berkat. Ya, Tuhan akan menghibur umatnya melalui janji berkat. Bukan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Ya, mungkin sudah hafal. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Itu kita pegang. Tuhan akan menolong, bahkan menghibur setiap kita ketika kita memegang janji berkat Tuhan. Di dalam Lukas 6 ayat 21. Ya. Terus di dalam Filipi 4 ayat 19. Banyak sekali ayat-ayat atau janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya. Di dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan. Loh, Allah itu kaya. Kalau saudara sekarang ini miskin kepingin kaya, datang kepada Tuhan. Tapi jangan pingin minta pesawat terbang. Kalau saya kepingin cukup, ya, bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepadamu. Tuhan menghendaki supaya kita setia dulu di dalam perkara yang kecil. Nanti Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar. Kenapa Pak hidup saya sekarang, dahulu, jangan sampai selama-lamanya ya, tetap seperti ini. Ya, ini tadi, kita tidak pernah menghadirkan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jujur, kalau saudara ingin berhasil, lakukan ini. Ini kuncinya. Ya, di dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut. Ayo kita baca. Sebab aku menyertai. Amin, haleluya. Hafal semua rupanya Yesaya. Tidak ditulis itu ya. Yesaya 41 ayat 10. Tolong dibaca yang keras, yang menemukan. Yesaya 41 ayat 10 begini firman Tuhan. Iya. Janganlah takut, Amin. sebab aku menyertai engkau. Yes. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Amin. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin, yang membawa kemenangan. Ketika kita menghadapi ujian atau masalah, agar kita terlepas dari itu, ada jawabannya, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Jangan takut, dikatakan seperti itu. Karena apa? Ia Allah yang sanggup dan mampu menolong di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan di dalam Ulangan 28, catat itu, ayat 1 hingga 14, bagaimana janji berkat Tuhan kepada setiap umat yang percaya kepadanya. Di situ sangat lengkap. Berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan dengan setia melakukan segala yang difirmankannya, maka Tuhan akan memberkati. Banyak di situ berkat Allah. Ya, di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Janji berkat. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada akhirnya kita akan baca di dalam 2 Korintus 1. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4. Saya akan bacakan 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4 ya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima
yang kami terima sendiri dari Allah. Benar firman Tuhan katakan bahwa sumber penghiburan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Ketika kita beriman, kita bukan menyandang status orang benar, tetapi kita memang menjadi orang yang benar. Ketika kita mau bertumbuh sebagai orang yang benar, janji Tuhan akan digenapi di dalam hidup. Dan sangat nyata sekali bahwa Tuhan akan menghibur umatnya atau menolong umatnya ketika kita datang kepadanya dan kita undang hadiratnya supaya hadir di dalam kehidupan kita. Kita harus taat firman-Nya, siang dan malam kita renungkan, kita lakukan. Dan yang berikutnya, kita akan terima janji berkat yang Tuhan sudah janjikan kepada setiap kita. Jangan pernah saudara takut. Tuhan Yesus adalah penghibur yang sejati. Ia akan menolong kita. Miliki iman, percaya kepadanya, dan berserah penuh kepadanya. Tim musik akan maju ke depan. Demikianlah berkat firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Biarlah ini menjadi kekuatan dan semangat yang baru bagi setiap kita. Kepada siapa lagi kita mencari penghiburan? Dunia hanya bisa memberikan penghiburan sesaat, tetapi di dalam Yesus Ia akan memberikan penghiburan yang kekal. Datanglah kepada Tuhan. Kemana engkau akan cari damai? Kemana engkau akan cari penghiburan? Ketika engkau letih, lesu dan berbeban berat, ketika saat ini engkau menderita sakit, datang kepada Tuhan. Dia sanggup menolong engkau, Dia sanggup menghibur engkau. Ketika engkau saat ini bergumul di dalam usaha pekerjaanmu, Tuhan, aku butuh engkau. Datang kepada Tuhan dan ingat pegang janji Allah. Ketika engkau menghadapi persoalan, masalah, mungkin pasangan hidup yang mudah-mudah, datang kepada Tuhan, Ia sanggup menolong. Sembari kantong persembahan dijalankan, mari kita naikkan pujian Aku Tuhan. Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan, pengumuman akan di-share melalui grup WA GSJ Pujitorem. Baiklah, kita akan berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah minggu pada pagi hari ini. Kita akan angkat tangan, kita akan berdoa. Haleluya, haleluya Yesus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan,
Berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika kau dengan setia melakukan segala apa yang difirmankannya kepadamu. Diberkatilah engkau di desa, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah sawah ladangmu dan hasil ternakmu, diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar, diberkatilah pada waktu engkau masuk, diberkatilah adonanmu di rumah, diberkatilah buah kandunganmu, diberkati di dalam nama Yesus. Tuhan akan memberkati segala usaha pekerjaanmu, diberkati di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan akan memberkati rumah tanggamu, anak cucu menantumu diberkati di dalam nama Yesus. Tuhan tidak akan membiarkan kau turun, tetapi Tuhan akan mengangkat kau naik. Dan Tuhan tidak akan menjadikan kau ekor, tetapi kepala. Jika kau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan segala firman itu dengan setia. Pulanglah, terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dan biar kasih sayang daripada Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidupmu. Dan biarlah persekutuan kita dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin hidup kita